Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, jangan lupa meskipun dengan adanya pandemi ini kalian harus tetap belajar ya, dan memenuhi protokol kesehatan yang telah pemerintah anjurkan. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia tentang cerita fiksi. Apa sih itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah rekaan atau khayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berdasarkan dari khayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan dari fakta atau realita yang ada. Cerita fiksi yang diperoleh dari fakta ataupun realita itu biasanya berasal dari pengalaman ataupun pengalaman diri sendiri ataupun pengalaman orang lain. Kemudian cerita tersebut diolah menjadi suatu cerita yang menarik oleh pengarang. Nah, tidak hanya itu, dalam cerita fiksi itu juga memiliki ciri-ciri loh. Apa saja sih? Nah, yang pertama, merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Nah, yang ketiga adalah disajikan dalam alur cerita. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa komunikatif. Apa sih bahasa komunikatif? Bahasa komunikatif adalah bahasa yang disusun secara baik dan benar, bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami cerita tersebut. Apakah kalian bingung dengan penjelasan yang telah saya jelaskan tadi? Nah, di sini saya akan memberikan contoh sebagian kecil cerita fiksi yang mungkin biasanya kalian sudah pernah melihat ataupun kalian sudah mendengar. Yang pertama adalah cerita tentang asal-usul Danau Toba yang berasal dari Sumatera Utara. Terus apalagi, ada yang bisa menyebutkan? Ya, yang kedua adalah cerita fiksi tentang Roro Jonggrang yang berasal dari Jawa Tengah. Yang terakhir itu adalah ada lagi, yaitu cerita tentang Sangkuriang yang berasal dari Jawa Barat. Nah, itu merupakan sebagian kecil contoh yang berasal dari Indonesia cerita fiksi. Nah, biasanya dalam cerita fiksi itu terdapat unsur-unsur di dalamnya seperti tokoh, latar, amanat. Apakah kalian tahu tentang apa itu latar, apa itu amanat, dan apa itu tokoh? Oke, kita bahas bersama ya. Yang pertama yaitu tokoh. Tokoh adalah bisa dikatakan suatu individu ataupun sebagian orang yang berperan dalam cerita tersebut. Jadi tokoh ini itu berperan untuk menceritakan atau menyampaikan cerita apa sih sebenarnya yang ada di dalam cerita ini, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah latar. Latar ini dibagi menjadi 3. Ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Nah, yang pertama yaitu latar waktu. Latar waktu ini merupakan unsur yang menceritakan tentang waktu. Kedua adalah latar suasana. Latar suasana ini menceritakan tentang suasana yang terjadi dalam peristiwa tersebut atau dalam cerita tersebut. Misalnya sedang sedih, marah, senang, gundah, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir nih adalah latar tempat. Latar tempat adalah di mana tempat tokoh ataupun si pelaku mengalami kejadian atau peristiwa dalam suatu cerita. Misalnya di sebuah gudang tua, di sekolah, di perpustakaan, di kantin, di dalam hutan, dan lain sebagainya. Apakah kalian sudah paham? Nah, tadi kan sudah ada tokoh, latar, sekarang yang terakhir adalah amanat. Amanat ini dapat diartikan sebagai pesan moral dari pengarang. Nah, amanat ini bertujuan apa sih sebenarnya? Amanat ini adalah bertujuan agar pembaca itu mengerti sebenarnya pesan apa sih yang terdapat dalam cerita ini. Jadi pembaca itu bisa mengambil inti dari cerita yang telah dibaca. Nah, tidak jarang juga dalam amanat dalam suatu cerita itu bertujuan agar suatu pembaca itu tidak melakukan hal yang menyimpang. Nah, apakah kalian sudah paham tentang apa itu tokoh, apa itu latar, dan apa itu amanat? Oke, yang selanjutnya adalah kalian pernah mendengar nggak istilah 5W plus 1H? 5W plus 1H ini adalah suatu pertanyaan atau suatu unsur yang juga terdapat dalam cerita yang biasanya digunakan untuk menanyakan atau bisa digunakan sebagai rumusan dalam pertanyaan suatu cerita, atau bisa juga dijadikan sebagai perantara antara pertanyaan yang akan ditanyakan oleh antara yang ditanyakan
seperti tokoh, latar, ataupun amanat. Nah, 5W+1H itu artinya apa aja sih? Nah, yang pertama adalah what, when, where, who, why, dan yang terakhir adalah how. Oke, saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama adalah what atau apa. What ini adalah inti dari pertanyaan yang biasanya ditanyakan dalam suatu cerita tersebut. Nah, yang kedua adalah when itu kapan. Nah, kapan ini adalah informasi dalam cerita mengenai keterangan waktu biasanya. Dan yang where itu di mana? Di mana ini menjabarkan suatu tempat kejadian sebuah peristiwa. Karena tidak mungkin ya suatu peristiwa itu tidak ada tempatnya misalnya. Nah, yang keempat adalah why atau mengapa. Why ini adalah suatu unsur yang menjelaskan tentang sebab suatu peristiwa dapat terjadi dalam suatu cerita tersebut. Nah, yang W terakhir itu tadi kan 4W ya. Ini yang kelima, yang terakhir yaitu who atau siapa. Nah, biasanya who ini menceritakan tentang tokoh yang berperan dalam cerita tersebut. Jadi siapa tokohnya, siapa pengarangnya itu juga bisa. Nah, yang H terakhir ini kan 5W+1H, jadi kan 6. Nah, how yang terakhir ini adalah bagaimana. Bagaimana ini adalah unsur yang menceritakan tentang proses terjadinya sesuatu yang terdapat dalam cerita tersebut. Apakah kalian bingung? Saya rasa bingung ya dengan penjelasan yang telah saya jelaskan kalau misalnya tidak ada contoh nyatanya. Nah, di sini saya akan mencoba mencontohkan ke kalian. Saya akan mengambil satu cerita saja, yaitu cerita tentang asal-usul Danau Toba. Nah, dalam cerita asal-usul Danau Toba ini saya akan mencoba membuat suatu pertanyaan 5W+1H tadi yang berhubungan dengan cerita asal-usul Danau Toba ini. Yang pertama misalnya what, dari what ya, atau apa. Itu bisa juga apa judul cerita yang telah kalian baca, seperti itu bisa ya. Yang kedua adalah who atau siapa. Nah, dalam suatu pertanyaan bisa berupa siapa tokoh dalam cerita tersebut atau siapa ya pengarang dari cerita tersebut, itu juga bisa. Nah, yang ketiga adalah when atau kapan. When itu bisa juga seperti ini pertanyaannya. Kapan terjadinya peristiwa legenda Danau Toba, atau kapan Toba itu menemukan sebuah ikan, seperti itu juga bisa ya. Nah, yang keempat adalah where atau di mana. Di mana letak Danau Toba berasal, atau di mana Toba itu memancing ikan, atau di mana, dan lain sebagainya ya. Nah, yang kelima itu adalah why atau mengapa. Mengapa Toba berucap bahwasanya Samosir anak ikan? Nah, dalam suatu cerita asal-usul Danau Toba tersebut kan diceritakan bahwasanya Toba memiliki anak yang bernama Samosir dan memperistri ikan yang telah ditemuinya. Jadi pertanyaan 5W+1H ini tidak mungkin menyimpang dari cerita yang telah kalian baca, atau bisa juga tidak sesuai dengan cerita tersebut. Tidak mungkin, karena jika membuat suatu pertanyaan 5W+1H ini pasti melihat dari cerita yang telah disajikan atau cerita yang telah dibuat, seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah how atau bagaimana. Itu bisa juga bagaimana proses terjadinya asal-usul Danau Toba, karena kan bagaimana tadi menceritakan tentang proses terjadinya suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Nah, sekian penjelasan dari saya. Dalam akhir video ini saya akan membagikan sebuah cerita kepada kalian. Lalu dalam cerita tersebut terdapat pertanyaan 5W+1H. Kalau misalnya kalian mau mencoba menjawabnya tidak apa-apa, karena kan untuk melatih atau dapat juga menambah ilmu kalian. Nah, semoga ilmu yang saya berikan itu bermanfaat. Jangan lupa terus belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.